Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja ya, cepat saja kita akan lanjut yang kemarin. Kemarin sudah sampai yang E. Nah, sekarang yang F. Untuk persamaan bentuk F itu Fx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Gx. Perbedaannya dengan yang bentuk E, kalau kemarin yang sama itu basisnya, ya. Yang sekarang yang sama itu pangkatnya. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, basisnya beda, pangkatnya sama, maka kemungkinan yang pertama agar hasilnya itu sama dengan antara ruas kiri dan ruas kanan, yaitu ya kita samakan Fx dan Hx-nya dulu, atau basisnya kita samakan. Jadi kemungkinan yang pertama itu Fx sama dengan Hx. Kemudian yang kedua adalah pasti pangkatnya itu 0, gitu. Karena 2 pangkat 0 dengan 5 pangkat 0 nanti hasilnya sama, walaupun basisnya berbeda. Tapi ada syaratnya kalau untuk yang nomor 2 ini. Syaratnya adalah Fx-nya tidak boleh 0 dan Hx-nya tidak boleh 0. Karena apa? Kita ingat bahwa 0 pangkat 0 itu bukan sulit untuk ditentukan atau tak tentu. Jadi basisnya untuk pangkat yang 0 itu tidak boleh 0 gitu. Nah, langsung ke contoh. Ini ada x plus 1 pangkat x sama dengan 2x pangkat x. Sebelah sini basisnya x plus 1, ini 2x. Nah, yang pertama, kemungkinan pertama, kita samakan basisnya. Ini ya. Berarti x plus 1 sama dengan 2x. Nah, untuk mencari nilai x, bisa juga tidak harus 2x ini pindahkan ke kiri, tidak harus. Bisa juga x yang sebelah sini kita pindahkan ke kanan. Berarti 2x dikurangi x, hasilnya adalah x yang ini tetap di kiri. Berarti 1 sama dengan x atau x-nya sama dengan 1. Tapi kalau kalian ingin memindahkan 2x-nya ke kiri boleh, nanti di sini jadi min x, kamu harus positifkan dulu dengan mengalihkan negatif 1 gitu. Untuk yang kedua, kemungkinan kedua, Gx-nya 0 asal Fx-nya tidak 0 dan Hx-nya tidak 0. Berarti Gx-nya apa di sini? X. X-nya sama dengan 0. Nah, karena ada syaratnya, kita cek dulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Caranya, Fx-nya itu x plus 1. Nah, kalau x-nya diganti dengan 0, berarti nilainya adalah 1. 1 itu 0 atau bukan? Tentu saja bukan. Jadinya di sini tidak sama dengan 0 ya, memenuhi syarat yang sebelah sini. Tapi kita akan cek juga untuk Hx-nya. Di sini kata-katanya dan ya. Jadi dua-duanya harus dicek baik Fx maupun Hx. Sekarang kok Hx ya? Oh, Hx di sini harusnya ya ditulisnya ya. Hx sama dengan 2x. Berarti H0 2 kali 0 itu 0 nilainya. Ini sama dengan 0, berarti tidak memenuhi syarat TMS. Tidak memenuhi syarat. Apa yang dapat disimpulkan dari kedua kemungkinan ini? Yang pertama ini memenuhi syarat, yang X0 tidak memenuhi syarat. Jadinya himpunan penyelesaiannya hanya 1 saja. Diisinya ya, 0 tidak memenuhi syarat. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini masih sama bentuk persamaannya ya. Ini basisnya beda, ininya pangkatnya sama, tapi dalam bentuk fungsi kedua-duanya. Yang pertama, basisnya disamakan agar hasilnya sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 2x min 4. Kita rapikan, kita sederhanakan, 2x-nya pindah ke kiri, jadinya min, kemudian min 4 pindah ke kiri, jadi plus. Ini dioperasikan, x kuadrat min 5x min 2x min 7x. 6 tambah 4, 10. Nah, setelah itu kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya ya. Bilangan berapa dikali berapa itu 10, tapi kalau dijumlahkan itu min 7.
Ternyata bilangannya min 5 dan min 2. Kita cek min 5 kali min 2, 10. Min 5 tambah min 2, min 7. Sudah benar ya? Sehingga nilai X-nya adalah 5 atau 2. Gitu. Nah, sekarang akan kita cari kemungkinan yang kedua, Gx-nya 0. Berarti 2X min 8 itu 0. 2X min 8 itu 0, berarti 2X-nya 8, X-nya tentu saja 4. 2 kali 4, 8. Syaratnya, Fx-nya itu tadi tidak boleh 0. Kita cek dia 0 atau tidak. Dengan menggantikan nilai X yang di sini. Berarti 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 tambah 6. 16 dikurangi 20 tambah 6, hasilnya adalah 2, berarti tidak 0, memenuhi syarat. Sekarang kita cek untuk yang Hx. Di sini maaf ya, di sini harusnya Hx. Hx-nya adalah 2X min 4, sehingga H4 2 kali 4 dikurangi 4. Nilainya adalah 4. 4 juga tidak sama dengan 0, berarti X4 itu memenuhi syarat. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya ada 2, 4, dan 5. Ini diurutkan dari nilai yang paling kecil. Begitu. Gampang kan? Sambil dicatat ya, ini jangan hanya dilihat saja, tapi kamu sambil mendengarkan, sambil mencatat di buku tulis. Kemudian kita lanjut yang bentuk Fx pangkat Gx sama dengan 1. Nah, kemungkinannya apa? Tentu saja yang pertama adalah Fx-nya adalah, ini dulu deh, Gx-nya dulu ya. Gx-nya itu 0. Kenapa? Karena berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Syaratnya Fx-nya tidak boleh 0. Karena apa? 0 pangkat 0 tadi tidak tentu. Bukannya 1 ya, tapi tidak tentu. Baik positif maupun negatif ya nilai Fx-nya. Misal min 1 pangkat 0 itu juga hasilnya tetap 1. Gitu. Nah, yang kedua, Fx-nya pasti 1. 1 pangkat berapapun hasilnya 1. 1 pangkat 100 hasilnya 1 gitu. Yang ketiga, Fx-nya bisa saja min 1, tapi syaratnya Gx-nya genap atau pangkatnya genap. Misal, min 1 pangkat 2 itu 1. Min 1 pangkat 10, 10 kan genap. Nah, itu juga 1. Tapi kalau ganjil, misal, min 1 pangkat 3 hasilnya bukan 1, tapi berapa? Min 1. Jadi ada syarat yang di sini Gx-nya atau pangkatnya itu harus genap agar di sini ruas kanan itu 1. Langsung ke contoh. Di sini ada persamaan X pangkat X plus 1 sama dengan 1. Akan kita cari kemungkinan nilai X yang mungkin ya. Gx-nya itu 0. Berarti pangkatnya 0. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya negatif 1. Syaratnya kita cek. Fx-nya tidak sama dengan 0. Fx-nya adalah X. X-nya diganti dengan min 1. Min 1, 0 bukan? Bukan. Berarti ini memenuhi syarat. Nah, sebenarnya untuk yang syarat ini, pengecekan syarat, tidak kamu tulis tidak apa-apa, kamu batin aja, dibatin. Kalau misal memenuhi syarat ya berarti ini ikut nanti gitu. Tapi lebih baik ditulis agar kita tahu dia memenuhi syarat atau tidak dan ingat gitu. Sekarang yang Fx sama dengan 1 ini tidak bersyarat. Karena kenapa tidak bersyarat? Karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1 tanpa syarat. X-nya berarti 1 karena ini Fx-nya X ya. X-nya berarti 1. Untuk yang Fx sama dengan min 1, yang ketiga, asalkan Gx-nya genap. X-nya min 1 tapi kita cek Gx-nya adalah X plus 1.
Kita ganti dengan min 1 ya, X-nya. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 itu genap atau ganjil? Nah, 0 itu termasuknya genap. Jadi, ini memenuhi syarat. Sehingga ada nilai X yang memenuhi adalah ada min 1, 1, min 1. Nah, ini kan sama. Kalau sama seperti ini, cukup ditulis satu kali saja. Berarti himpunan penyelesaiannya min 1, 1. Begitu. Lanjut ke soal yang kedua, contohnya ya. Masih sama ini, seperti tadi, Gx-nya 0, Fx-nya 1, atau Fx-nya min 1. Ini persamaannya X min 2 pangkat X plus 3 sama dengan 1. Gx-nya 0. Fx-nya tidak boleh 0. Gx yang mana Gx? Pangkat. X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya min 3. Kita cek Fx-nya. Fx-nya adalah X min 2. Ganti X-nya dengan min 3. Berarti min 3 min 2. Min 5. Itu bukan 0, memenuhi syarat. Yang kedua, Fx-nya itu 1, berarti X min 2 itu 1, X-nya 3. Kemudian yang terakhir, Fx-nya negatif 1, asalkan Gx-nya genap. X min 2 sama dengan min 1, berarti X-nya 1 ya. Min 1 tambah 2 itu 1. Kita cek syaratnya. Gx-nya kan X plus 3. Kemudian kita substitusikan ini 1. 1 tambah 3 hasilnya 4. 4 genap atau ganjil? Genap 4 itu. Sehingga memenuhi syarat juga. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, 1, 3. Demikian penjelasan mengenai persamaan bentuk untuk yang F dan G. Besok masih ada satu lagi persamaan bentuk yang lebih menarik dan lebih mengasah kreativitas kalian. Gitu. Ibu minta tolong silakan dirangkum ya dari yang bentuk A sampai G, kamu rangkum bentuknya, yang ini persamaannya, kemudian penyelesaiannya apa saja, begitu. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.